Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa semoga kita semua selalu dalam lindungan kesehatan, limpahan rezeki yang berkah. Wabil khusus untuk para mahasiswa yang kami banggakan sehingga dapat menyelesaikan seluruh agenda pembelajarannya dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, menjadi sarjana-sarjana yang unggul. Baik, berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif dalam pendidikan kewarganegaraan. Izinkan pada kesempatan ini saya mencoba memberikan sedikit rangkuman pada bagian bab 1 dari pendidikan kewarganegaraan dari buku Kementerian Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2016 dan terdiri dari 10 bab. Nah, ini kita mulai dengan bab 1. Jadi buku atau bab-bab dalam buku pendidikan kewarganegaraan Direktorat Pendidikan Tinggi ini dibuat dengan menggunakan kalimat tanya ya, kalimat tanya. Jadi ini salah satu metode dalam penulisan buku atau literatur. Di bab 1 ini contohnya bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau bab 1 ini berjudul bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh seorang sarjana atau profesional. Nah, pertanyaannya ke situ ya. Nah, kalau secara ringkasnya bisa kami sampaikan terkait dengan bab 1 ini adalah bahwa diawali dengan sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, gitu. Lalu capaian-capaian apa yang ingin didapatkan sebagai seorang sarjana atau profesional. Kemarin atau beberapa waktu atau biasanya dalam perkuliahan saya selalu menyampaikan pertanyaan misalnya. Apakah sama seorang sarjana dengan seorang profesional? Kadang-kadang ada yang menjawab profesional itu tidak ada pendidikannya, profesional itu suatu keahlian yang didapat, misalnya dilahirkan gitu. Jadi orang yang bisa jadi pesulap itu tidak semua orang bisa jadi pesulap, misalnya seperti itu. Sedangkan sarjana itu ada pendidikannya Pak, berapa tahun, gitu. Macam-macam ya. Sebenarnya itu sudah ada diatur di dalam peraturan undang-undang di Indonesia ini. Apa itu sarjana, apa itu profesional. Dan itu sudah saya sampaikan dalam PowerPoint yang saya share di Google Classroom. Nah, sekarang kalau bicara secara etimologinya, berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan ini penting. Pendidikan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan terencana gitu. Sadar dan terencana, ini penting. Sekarang saya tanya misalnya, saudara sudah sadar belum bahwa saudara sebagai seorang mahasiswa sedang menempuh pendidikan? Oh, sadar Pak. Sadarnya sejauh mana? Kalau masih dari waktu 1 minggu, 7 hari, tapi isinya cuma main-main, oke, datang kuliah, ikut kuliah, sekarang kuliah daring, dan sebagainya. Tidak ada mengalokasikan waktu untuk belajar mandiri. Karena sistem kredit semester itu, jika saudara mengambil 1 SKS, itu nyatanya saudara itu pertama menyediakan paling tidak 50 menit, katakanlah 1 jam untuk mudahnya. 1 jam mengikuti perkuliahan, 1 jam itu untuk belajar secara mandiri, 1 jam mengerjakan tugas mandiri, 1 jam mengerjakan tugas terstruktur. Jadi luar biasa kan, baru 1 SKS. Kalau sekarang misalnya saudara mengambil 20 SKS, jadi 20 jam yang harus alokasikan dalam 1 minggu. Katakan kita buang, Sabtu Minggu kita keluarkan, jadi tinggal 5 hari. 5 kali 24. Tadi kan kita perlu 20 jam per minggu. Nah, 5 kali 24 nampaknya besar ya, belum dipotong tidur.
tidur 8 jam. Bahkan kalau anak muda nih sama dengan saya lah waktu dulu, waktu muda, kalau belum tidur kayaknya nggak mau tidur-tidur gitu. Tapi sekali tidur nggak mau bangun-bangun. Nah itu. Nah, kalau saudara sudah sadar sebagai mahasiswa, maka saudara punya perencanaan. Program studi saudara juga punya rencana. 9 semester harusnya jadi seorang sarjana di program studi itu, misalnya. Nah, saudara juga harus menyusun rencana, ada strateginya gitu. Bagaimana supaya saudara pas 9 semester selesai dengan hasil yang terbaik. Itu makna dari pendidikan. Lalu kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, ini segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Karena dikasih ke dan an kan, kewarganegaraan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Dalam video pembelajaran tentang Project Citizen itu ada, kita sampaikan bahwa saudara diminta mencari segala aspek masalah temuan di masyarakat yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu contohnya. Lalu dalam bab ini juga dijelaskan misalnya secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, jadi tadi itu ada 4 poin kan, ada 4 poin yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini sendiri. Nah, yang pertama misalnya nih ya. Sebentar, saya biar lebih jelas ya. Pertama, saudara harus paham dulu, memahami apa itu Indonesia. Yang kedua, harus memiliki rasa kebangsaan. Lalu memiliki rasa untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi, jika saudara sudah paham Indonesia, saudara Jadi tadi saya sampaikan ada 4 yang kita pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini. Yang pertama tentang memahami tentang Indonesia. Kita paham tentang Indonesia. Lalu memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan untuk menciptakan rasa cinta kepada tanah air. Sekarang kita coba tanya satu-satu ya. Apakah seseorang sudah memahami Indonesia? Bisa orang menjawab, oh udah saya paham, orang saya lahir di Indonesia. Oh betul, Anda lahir di Indonesia. Tapi seberapa jauh saudara tentang Indonesia? Indonesia tempat saya tinggal, saya lahir, saya besar, orang tua saya juga lahir di Indonesia. Bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Paham tentang Indonesia ini gini loh. Kalau kita boleh kasih contoh ya, mudah-mudahan tidak keliru. Misalnya saudara sedang berada di luar negeri, di negara orang yang tidak terlalu banyak tahu tentang Indonesia. Tiba-tiba saudara ketemu, lalu kenalan, lalu dia nanya, where do you come from? Pakai bahasa Inggris ya. Where do you come from? Anda dari mana? Oh, saya berasal, I'm come from Indonesia. Indonesia, kata dia. Karena mungkin dia juga tidak terlalu pengetahuan umumnya dan sebagainya. Indonesia. Nah, saudara harus bisa menjelaskan tuh Indonesia itu. Oh, do you don't know Indonesia? Okay, Indonesia is the big archipelago. They have many island. Nah, misalnya gitu. Maaf karena bahasa Inggris saya tidak terlalu ini. Jadi dia memiliki banyak pulau gini. Lalu dia teringat tiba-tiba yang kita ajak ngobrol tuh. Oh, Bali dia bilang. Nah, karena memang udah terlanjur Indonesia ini lebih dikenal dengan Balinya, dengan Lomboknya, Raja Ampatnya, nggak tahu di mana letak kekeliruannya. Yang jelas Indonesianya malah nggak dikenal. Bali kata dia, Bali lebih dikenal. Jakarta. Indonesia is a part of Bali. Masa dia bilang Indonesia bagian dari Bali? No. Bali is the one of the province in Indonesia. Nah, itu yang benar. Nah, memang Anda mengenal itu karena dia menonjol di dalam pariwisatanya, pemandangan yang indah, pantai yang indah, dan sebagainya. Nah, itu pemahaman kita tentang Indonesia dengan segala aspeknya. Lalu, memiliki kepribadian. Kepribadian kita mau lihatnya dari mana? Misalnya,
Orang Indonesia ini terkenal dengan ramah tamah ya. Kalau kita ketemu kawan udah lama enggak ketemu, apa kabar? Apa kabar? Gimana? Sekarang di mana? Oh, saya sekarang bantu di ini. Nah, terus udah makan belum? Nah gitu, kebetulan pas nggak peduli tuh ketemunya jam makan atau enggak, pasti bertanya, udah makan belum? Kalau udah pun ayolah kita minum-minum dulu. Nah, itu keramah tamahan orang kita tuh. Rezeki dulu ditawarkan. Lalu kalau kita bertamu di rumah orang, tok, Assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi. Ada kawan lama datang, naik. Kalaupun dia tidak punya apa-apa di rumah, dia langsung bilang, aduh, antum nih datang pas pula rumah anak nih tinggal anak seorang. Istri dengan anak-anak barusan pergi, misalnya ngantar cari buku atau apa. Tidak ada apa-apa nih, paling air putih. Saya tak pandai nama gini-gini nih. Oh, tidak apa-apa, nanti kalaupun kita mau makan, kita makan di luar. Ramah tamah. Ada orang bertanya, dia berusaha menjawab dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kebiasaan ini kita terbawa ke luar negeri gitu kan. Jadi kita lebih suka bertanya daripada membaca. Ini pula repotnya orang Indonesia nih. Padahal informasi petunjuk jalan, petunjuk misalnya kita datang ke suatu stasiun kereta yang besar atau datang ke bandara. Alhamdulillah saya pernah misalnya ke bandara Changi atau di Korea tuh bandara di Korea, bandara ini kan besar-besar. Saudara mau nanya mana pusat informasinya, mungkin adalah jarak 500 meter ada pusat informasi. Tapi sebenarnya informasi itu lebih jelas tertulis gitu. Ini kedatangan, ini gate apa gitu. Tapi karena kita kebiasaan bertanya, orang Indonesia lebih banyak bertanyanya, jadinya itu kadang-kadang lucu juga ya. Oke. Kembali lagi yang ketiga, memiliki rasa kepribadian tadi, lalu kebangsaan. Rasa kebangsaan ini misalnya kalau ada melihat tim Indonesia bertanding di internasional, Olimpiade, SEA Games, yang penggemar bola misalnya, bola yang kemarin-kemarin Indonesia lawan apa gitu kan, malah dalam media sosial tuh ada lucu-lucu, ada orang karena kalah melempar TV dan sebagainya. Itu biasa lah ya. Kadang-kadang menunjukkan itulah rasa apa tadi itu, rasa kebangsaannya tadi. Karena kalau atlet yang berjuang nih lebih nampak ya, begitu dia dapat medali dia akan mencucurkan air mata sekalian mengingat betapa beratnya dia latihan untuk memenangkan ini, untuk mempersiapkan ini gitu kan. Tapi dia juga begitu bendera Indonesia naik, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, begitu syahdunya. Saya pernah di tahun 2000 berapa ya? 2016 waktu ada International Conference in Pit Soil, itu bertepatan 15 sampai 19 Agustus. Jadi kena tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Jadi kami rame-rame ikut upacara kemerdekaan di Konsulat Jenderal di Kuching. Itu waktu lagu Indonesia Raya dinyanyikan, naik bendera itu, Masya Allah. Itu padahal 2016 itu usianya mungkin saya udah hampir 50 tahun kan. Upacara mulai dari SD kan, tapi tingkat keharuannya tuh di negara orang mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Masya Allah. Tidak perlu dibilang lagi, menyanyikan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara, tidak ada lagi, semua otomatis nyanyi. Oke, itu sedikit intermezzo lah ya. Yang terakhir, setelah kita paham, kita memiliki kepribadian, memiliki kebangsaan, mudah-mudahan harusnya tumbuh rasa cinta tanah air. Rasa cinta itu tumbuh. Baik, mungkin itu sedikit ringkasan atau uraian poin-poin penting dari bab 1 dari buku kewarganegaraan ini. Silakan untuk lengkapnya saudara baca ininya, PDF-nya. Alhamdulillah kalau yang sudah pada punya bukunya. Lalu ada juga PowerPoint yang saya dapat dari Bu Astina itu. Dari tulisannya ada dikti itu PowerPoint ringkasannya saya bagikan, dan termasuk video pembelajaran ini silakan ditonton sampai tuntas, biasakan dibuat resumenya. Nanti saudara secara tidak langsung lebih paham lah paling tidak, karena target kita pertama adalah tumbuh rasa sikap mencintai Indonesia, rela berkorban untuk Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu semata-mata karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.